dari Cina hingga Amerika, teman-teman. Ini yang mengamankan hak kekayaan intelektual Mr. University atau teknologi kita agar tidak ditiru, ya, diduplikasi secara keseluruhan, teman-teman, ya. Dan tentunya dengan adanya 83 hak paten ini, teman-teman, ya, ini membuktikan bahwa perusahaan kita benar-benar dipersiapkan untuk dipasarkan di seluruh dunia, teman-teman. Karena apa? Karena juga produk kita berupa infrastruktur yang pelanggannya adalah negara-negara. Nah, ini adalah penghargaan dari berbagai sisi, ya, seperti salah satunya ini yang kita kenal adalah Golden Chariot. Ini adalah piala Oscar-nya transportasi berskala global, dan ini kita juga menyabet beberapa penghargaan Golden Chariot. Nah, teman-teman, kita saat ini juga sudah memiliki kantor pribadi, kantor sendiri, teman-teman, ya. Kita sudah memiliki kantor sendiri yang berada di lahan seluas 12.000 meter persegi, menampung 50 divisi dan 1.000 karyawan. Ini di Minsk, Belarus, teman-teman. Dan di sini juga tentunya ada banyak engineering, teman-teman, ya. Jadi bagi teman-teman misalnya yang kemarin bertanya, nanti kalau misalnya belum IPO atau belum listing market, Mr. University meninggal bagaimana, teman-teman, ya. Teman-teman perlu pahami, untuk membangun kapasitas transportasi begitu besar, mustahil Mr. University yang usianya udah 70 lebih, ya, hampir 80 tahun, itu dia bangun sendiri, kemudian neliti sendiri, kemudian ya nggak kuat lah itu. Ibaratnya tidak kuat dalam kapasitas tenaganya, teman-teman, ya. Jadi Mr. University sudah menularkan, ya, membukukan, ya, rumus-rumus ilmu-ilmunya sehingga bisa dipelajari oleh engineering yang memiliki keahlian sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya, sehingga ide Mr. University tersebut sudah bertransformasi menjadi sistem. Jika kita berkata sistem, itu jelas sifatnya abadi, teman-teman, ya. Tidak terbatas pada usia manusia. Nah, ini kita juga memiliki 2 tempat gedung untuk produksi, ya, teman-teman, ya. Nah, ini teman-teman, ya, pada tahun 2016 gitu, ya, kita mulai membangun sistem transportasi ini di lahan seluas 34 hektar di Minsk, Belarus, ya. Pendanaan ini dimulai pada tahun 2014, ya, tahun 2015 kita sudah mulai membangun, dan 2016 sudah mulai pengembangan, teman-teman, ya, hingga sekarang ini kita sudah melahirkan 7 varian transportasi dan beberapa jenis lintasan sesuai permintaan pasar, teman-teman. Jadi waktu yang menurut saya sangat singkat, teman-teman, ya, karena ini adalah sistem transportasi yang benar-benar baru, dan bahkan underdeal-nya saja, teman-teman, ya, underdeal-nya saja dari bahan-bahannya pun kita adakan penelitian sendiri dan menciptakan sendiri, teman-teman. Jadi kita bukan perusahaan manufaktur yang tinggal beli-beli sana-sini, yang mungkin underdeal-nya mungkin sudah dijual secara bebas di pasar, ya, seperti itu, ya. Secara otomatis kalau begitu ceritanya, ya, kita cepat lagi, teman-teman. Akan tetapi di sini, ya, kita membangun mulai dari benar-benar awal. Jadi kita menciptakan benar-benar awal, teman-teman. Dan mungkin murnya sendiri, ya, murnya sendiri itu kita meneliti sendiri mana bahan yang cocok untuk mur yang ada di transportasi kita, teman-teman. Dan tentunya
dengan adanya begitu banyak tingkat kesulitan yang tinggi dan begitu banyak hal yang perlu diuji dan teliti, dari tahun 2016 hingga 2019 itu sendiri, dengan bukti ya kita bisa melahirkan sistem transportasi seperti ini, dan banyak yang sudah disertifikasi dan bahkan kita bisa memasuki komersial pada tahun ini, teman-teman. Ini adalah waktu yang sangat-sangat cepat menurut saya, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat ya, ini namanya Uniwine, kemudian Unitrack. Ini adalah sistem transportasi yang sudah kita realisasikan, teman-teman ya. Nah, seperti ini foto ini diambil pada tahun 2019 pada saat acara EcoFest. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah mitra kita dari Vietnam, teman-teman ya. Vietnam memang rajanya ya. Vietnam memiliki kapasitas investor terbesar di seluruh dunia, teman-teman ya. Ini antusias sekali. Kita lihat antusias sekali investor-investor atau mitra-mitra dari Vietnam yang menghadiri secara langsung ya. Mereka langsung terbang ya. Mereka langsung terbang untuk menyaksikan secara langsung proyek Skyway Innovation Center di Sharjah, teman-teman ya. Ini pertama kalinya proyek dibangun ya. Nah, ini tidak ketinggalan teman-teman kita ya juga pernah datang pada acara EcoFest 2019 di Belarus, di Minsk, Belarus, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kita yang ada di yang menghadiri kemarin ya, menghadiri EcoFest di Belarus ya, teman-teman. Nah, ini membuktikan bahwa sistem transportasi kita itu benar-benar real, nyata, dan teman-teman bisa juga mengunjungi proyek percontohan kita di tempatnya langsung, bahkan di Belarus maupun di Sharjah, teman-teman. Nah, ini adalah desain ya, ini adalah desain proyek kita yang ada di Sharjah. Ini adalah Skyway Innovation Center ya. Apa perbedaannya ya? Apa perbedaannya antara proyek yang ada di Belarus dengan Skyway Innovation Center? Proyek yang ada di Belarus itu sebagai pusat uji coba penelitian untuk pertama kalinya, teman-teman. Dan karena adanya produk-produk yang sudah disertifikasi yang ada di Belarus, kita diizinkan atau kita bisa bekerja sama dengan pemerintah Uni Arab Emirates untuk membangun Skyway Innovation Center ini sebagai pusat ya, showroomnya transportasi kita. Jadi kalau tidak ada yang namanya proyek di Belarus, teman-teman, ya ini nggak bakalan ada, teman-teman. Ini nggak bakalan ada. Ini nggak bakalan ada, dan kita nggak bakalan mungkin dipercaya oleh negara sebesar Uni Arab Emirates untuk membangun proyek kita di sana, ya. Dan tentunya di sini adalah kabar gembira bagi kita karena kita sudah secara resmi bekerja sama dengan Uni Arab Emirates untuk membangun showroom kita, dan ini adalah sebagai portal kita untuk melakukan penjualan, ya, penjualan proyek di berbagai negara. Dan bahkan teman-teman ya, 1 Oktober nanti di acara World Expo yang dihadiri oleh delegasi dari ratusan negara itu hadir dan menyaksikan ya di Skyway Innovation Center kita ini untuk melakukan pembelian proyek-proyek kita. Dan itu kapasitasnya teman-teman bisa bayangkan, dalam satu negara aja kalau infrastruktur itu nggak ada yang miliaran, itu nggak ada, teman-teman ya. Ratusan miliar itu nggak ada, kecil itu ya. Pasti triliun, teman-teman ya. Dan itu tentunya sebagai jaminan kita juga sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan proyek tersebut, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman ya. Ini adalah tahun 2019 kemarin ya. Sebelum adanya virus corona ya, kita sudah membangun ya struktur seperti ini ya. Ini adalah Unicar ya, Unicar tropis ya. Ini lintasannya kalau padang pasir ya seperti ini, teman-teman. Kalau nanti misalnya dibangun di Indonesia atau di negara-negara lain ya jelas rasanya berbeda sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, kita juga berlabel RTA, Road Transportation ya. Ini adalah
apa itu namanya, badan yang mengizinkan segala transportasi yang beroperasi di Dubai. Jadi kalau kita itu sudah memiliki cap RTA ini, jelas transportasi kita sudah sebagai transportasi resminya Dubai, tapi cuman belum beroperasi, teman-teman. Ya, ini Pangeran Muhammad Syekh Muhammad ini ya, pangeran tertinggi ya, Ini adalah apa itu namanya, penguasa tertinggi di Uni Arab Emirates ya, sangat bangga dan senangnya untuk menumpangi prototipe atau contoh Unibax, yaitu hasil dari produksi transportasi kita, teman-teman. Nah, ini adalah penguasa di Sarjas dan berbincang-bincang sama Mr. Unitsky ya. Ini adalah Mr. Hussein ya. Ini di dalam Unitar yang kita bangun lagi, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, selain transportasi, teman-teman ya, kita juga membangun yang namanya perumahan ya. Kita membangun yang namanya perumahan atau yang biasa disebut greenhouse ya, di mana di sini juga sebagai tempat mungkin bisa sebagai penginapan, seperti hotel ya, seperti villa ya, seperti mungkin tempat pertemuan, tempat seminar, teman-teman. Dan kemudian rancangan kita ke depan itu membuat struktur yang disebut linear city ya, kota linear ya, kota cerdas buatan, yang dimana, teman-teman ya, antara teknologi, manusia, dan alam itu bisa bersama, teman-teman. Bukan seperti saat sekarang ini, teknologi kebanyakan malah merusak alam. Tetapi kalau sistem transportasi kita, teman-teman ya, itu menggabungkan tiga unsur ini, teman-teman ya, antara teknologi, alam, dan manusia bisa bersatu, sehingga juga alam bisa lestari, dan manusia juga bisa memiliki fasilitas yang serba canggih dan juga memiliki tingkat kesehatan yang bagus, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, dengan teknologi kita juga bisa menyulap ya, mungkin pegunungan atau perbukitan yang dulu lahannya yang nggak begitu berguna atau nggak begitu bernilai, yang harganya mungkin sangat-sangat murah, tetapi teknologi kita bisa menyulapnya menjadi pusat-pusat properti atau pusat-pusat administrasi atau gedung-gedung seperti ini, teman-teman. Dan ini juga bisa sebagai perkantoran, teman-teman. Jadi ini bisa menyediakan sebuah layanan ya, properti yang dimana bisa memberikan para karyawannya udara yang segar ya, kemudian suasana yang lebih fresh, sehingga tingkat kualitas pekerjaannya bisa semakin tinggi, teman-teman. Dan teman-teman perlu pahami string yang ada di atas ini, teman-teman, ini bisa sebagai untuk memperkuat sinyal ya, memperkuat sinyal internet, teman-teman. Ya, ini sudah dirancang sebagai selain sebagai lintasan, tapi dia juga bisa untuk memperkuat sinyal internet. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir jika tinggal di sini sinyal internet lemot atau susah seperti sekarang, tetapi industri kita sudah memikirkannya sehingga sinyal internet bisa lebih cepat ya. Nah, ini STW, teman-teman ya, kita menyediakan teknologi yang inovatif, above ground, di atas lahan, kemudian di atas tanah, sehingga tanah yang berada di bawahnya itu bisa dimaksimalkan, bisa untuk lahan, bisa untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, bisa untuk melestarikan alam ya, kemudian high speed, kecepatan yang tertinggi ya, kemudian safe, aman, efisien, kemudian easily integrable, bisa bangun atau sesuai dengan permintaan ya, bisa diaplikasikan di mana saja, kemudian environmental friendly ya, sangat eco friendly, teman-teman, sangat bersahabat ya. Apa peluang yang bisa kita berikan, teman-teman ya? Apa peluang yang bisa kita berikan ya? Peluang yang bisa kita berikan, teman-teman ya, kita
pada tahun 2014 itu mulai membuka yang namanya crowdfunding atau investasi, itu membuka peluang bagi semua masyarakat, baik dalam kalangan bawah maupun kalangan atas, top-topnya ya, investor-investor besar, untuk ikut mendanai pembangunan proyek kita di Belarus ini, teman-teman. Nah, dan di sini itu pembangunannya dibagi menjadi 15 tahapan, ya, 15 tahapan. Jadi dulu pada tahapan ke-1, ke-2, ke-3 itu dimulai dari diskon saham, teman-teman ya. Sini. Nah, di sini diskon saham. Jadi di sini saat sekarang ini di Substack 14.2 itu dengan $1 teman-teman mendapatkan 21 lembar hingga 54 lembar saham. Ini bervariasi sesuai dengan paketnya, teman-teman. Artinya, jika pada saat listing market ini rata-rata nilai saham perusahaan itu, jika teman-teman lihat di Nasdaq itu belasan dolar, kalau kita hitung $1 aja, artinya ketika teman-teman mendonasikan atau ikut membangun, berkontribusi membangun proyek ini dengan mendanainya $1, dengan memiliki 21 lembar saham, maka aset teman-teman nilai $21. Jadi 21 kali lipatnya, teman-teman ya. Dan tentunya ini juga sesuai nantinya ya, sesuai dengan harga secara real nyata pada saat perusahaan listing market ini, teman-teman. Dan kita, kabar gembiranya, kita sudah menyelesaikan 90% pembangunan dan kita sudah masuk komersial. Jadi salah satu syarat perusahaan untuk listing market itu adalah dia sudah masuk komersial. Apa itu komersial? Komersial itu adalah saat perusahaan bisa menjual produknya ke pihak lain atau melakukan penjualan sehingga menghasilkan keuntungan. Itu adalah syarat utama perusahaan untuk listing market ya, teman-teman. Jadi kurang 10% lagi pembangunan atau peluang ini ditutup dan kita bergegas untuk IPO dan bisa listing market sehingga kita bisa menjual sebagian atau semua saham kita pada saat perusahaan listing market dengan harga pasar ya, teman-teman. Dan tentunya itu bisa beberapa dolar dan bisa belasan dolar, bisa puluhan dolar. Nah, di sini ya. Jadi alurnya di sini teman-teman ya, dari investor ya teman-teman ini daftar, ketika teman-teman daftar dulu nih di platformnya Skyward Community. Apa itu Skyward Community? Skyward Community adalah perusahaan rekanan ya, rekanan yang mensosialisasikan atau menyediakan pendidikan dalam pengembangan proyek, yaitu khususnya dalam penjualan atau pemasaran saham, teman-teman ya di sini. Nah, di sini tentunya dengan teman-teman daftar di sini, teman-teman bisa milih paket saham di sini ya. Nanti ketika teman-teman lunas sahamnya, maka jarak antara 1 sampai 2 bulan saham teman-teman akan diregister ke Global Transport Investment ini ya, teman-teman ya, untuk direalisasikan ya, dana teman-teman untuk direalisasikan untuk pengembangan proyek pembangunan pabrik, untuk uji coba dan pemasaran proyek real yang sesungguhnya ya, bukan pemasaran saham ini maksudnya ya, pemasaran proyek teman-teman ya. Nah, ini Skyway. Jadi artinya aset teman-teman bukan terletak di Skyward Community ini, aset teman-teman terletak di sini, teman-teman. Proyek nyata jelas dibangun di atas tanah ya, dan bisa dibuktikan secara nyata dan itu berbentuk bangunan besar berupa infrastruktur. Jadi sebaik-baiknya kita berinvestasi yang aman itu kalau nggak di properti ya infrastruktur, teman-teman. Teman-teman perlu pahami, kita juga ada yang namanya converter loan ya. Converter loan ini yang memberikan kesempatan bagi teman-teman yang masih ragu-ragu ya, masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan pada perusahaan. Jadi ketika teman-teman misalnya membeli paket saham di sini, start di sini, ketika lunas ya, sudah lunas, teman-teman dikasih waktu nih sama perusahaan selama 3 tahun ya untuk mempelajari dan lebih mengenal perusahaan, teman-teman. Ketika teman-teman udah yakin, maka teman-teman bisa langsung menandatangani
surat perjanjian apa itu pertukaran antara pinjaman ke saham, sehingga teman-teman bisa memiliki saham dan juga berhak akan semua keuntungan yang diberikan oleh saham, ya, kepemilikan saham pada umumnya, yaitu dividen dan capital gain, ya. Akan tetapi jika teman-teman misalnya nih belum yakin, atau misalnya setelah 3 tahun ini perusahaan misalnya belum listing market atau belum IPO, teman-teman belum apa itu namanya nggak sabaran, teman-teman bisa menarik modal teman-teman dengan tambahan 4%, dengan catatan, ya, dengan catatan teman-teman belum menandatangani perjanjian ini, ya, perjanjian kepemilikan saham ini, teman-teman, ya, belum menandatangani, ya. Kalau sudah menandatangani ya nggak bisa, ya. Jadi dengan catatan belum menandatangani. Tapi ya jangan harap kalau belum menandatangani, kalau misalnya perusahaan IPO gitu, ya teman-teman ya nggak bisa jual saham karena teman-teman cuma punya dolar saja. Sebenarnya teman-teman di sini cuma berupa tabungan dolar saja, bukan tabungan saham, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah yakin, ya teman-teman lekas menandatangani, ya, lekas menandatangani, karena ini kalau belum menandatangani teman-teman cuma dapat 4%. Yang lainnya dapat ribuan persen mungkin, ya. Udah makmur-makmur teman-teman, cuma balik modal tambah 4% seperti ini. Ini cuma kapasitas untuk safety, ya, untuk tingkat keamanan, jadi memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk lebih mengenal perusahaan. Nah, ini contohnya teman-teman, ya, ini salah satu sertifikat saham saya, ya. Ini namanya Eurasian Rail Steady System Holding 2 Limited, ya. Sekarang holding 2. Jadi ERSSH ini ada 3 teman-teman, ya. 1, 2, 3 dan sama, ya. Kemarin ada yang tanya apakah ERSSH 1, 2, 3 itu beda, nanti IPO-nya beda-beda. Enggak. Ini ERSSH 1, 2, 3 itu sama, ya. Satu itu sahamnya juga satu jenis, juga ditanda tangani oleh Mr. Yuniski. Mengapa kok dibagi 3? Ini adalah manajemen perusahaan. Jadi yang 1 habis, yang 2 habis, ya, ini yang saya beli dulu nih, sahamnya ini udah habis, jadi sekarang itu yang 3 Mas Yan, ya, karena sekarang itu sudah stake akhir, ya teman-teman, ya. Ini mau menginjak ke stake 15, ya. Ini sebesar 1.150.000 saya beli dulu, $5.000 saya angsur 10 kali, teman-teman. Nah, teman-teman, jika teman-teman nggak memiliki ini, ya, yang paling kita rekomendasikan teman-teman harus download ekstraknya, ya, ini ekstraknya. Teman-teman harus download ekstraknya dan teman-teman print, simpan di tempat yang aman, karena itu dokumen teman-teman. Ekstrak itu apa? Ekstrak itu adalah kumpulan dari semua saham yang kita miliki, teman-teman, ya. Ini langsung ditandatangani oleh Mr. Yuniski, ya. Ini ekstraknya, ya. Ini teman-teman, ya. Nah, pilihan paket investasinya, ya, ini adalah Innotekan, Start Kit, ya, student. Jadi untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak ini masih bisa angsur 9 bulan, ya. Jadi untuk kit dan student ini teman-teman, ya, teman-teman perlu pahami pada saat perusahaan IPO teman-teman belum bisa jual sebelum anak, ya, anak usia 18 tahun, teman-teman, ya. Tapi teman-teman sudah bisa dapatkan dividennya. Jadi untuk jual saja nggak bisa, teman-teman. Ini pahami dulu, ya. Untuk ambil kit ini ketentuannya seperti itu, ya. Nanti protes lagi, saham saya kok yang lainnya itu bisa jual, saya kok belum. Nah, sahamnya masih kit, anaknya masih usia mungkin 10 tahun atau 12 tahun, ya. Nunggu 6 tahun kemudian genap anaknya usia 18 tahun. Karena ini untuk perencanaan dana pendidikan anak untuk anak memasuki masa kuliah. Nah, ini seperti ini, ya. Ini dulu, ya. Ini ya teman-teman, ya, $1.150. Nah, $25.000. Teman-teman bisa bandingkan dengan yang tadi, ya. Saya 1.150.000 lembar saham itu sebesar $5.000. Jadi sudah aset saya sudah naik 5 kali lipat, teman-teman, ya. Saya tidur aja, ya, aset sudah naik 5 kali lipat. Nanti kalau IPO, ya, naiknya berlipat-lipat.
Inilah keuntungan kalau kita punya saham. Jadi kita memiliki aset aktif ya yang bisa mendukung, mensupport pertumbuhan ekonomi kita di masa yang akan datang tanpa kita mengerjakannya. Jadi bagi teman-teman, saya sarankan teman-teman mulai memanage ya, mengalokasikan dana untuk menabung saham khususnya di Skyward Community atau di Skyway ini, karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup teman-teman ya. Sangat sulit cari perusahaan sebesar Skyway yang saham pra-IPO-nya bisa kita akses seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita ada berbagai macam paket ya, cicilan. Dulu 10 bulan, sekarang karena sudah mau tutup stick, jadi dipangkas jadi 5 bulan teman-teman ya. 5 bulan. Jadi yang dulu $250 itu bisa $25 per bulan, sekarang harus $50 per bulan, tapi 5 kali teman-teman. Dan teman-teman perlu pahami teman-teman ya, ketika teman-teman ambil paket semakin banyak di sini, secara otomatis diskonnya akan semakin tinggi sehingga jumlah saham yang teman-teman miliki akan semakin banyak. Dan teman-teman ya, kabar gembira di posisi stable ini ya, steady saat ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang beruntung ya, ambil ya, baru ambil gitu, teman-teman muncul itu di bawah itu ada muncul ya kupon 2 kali. Itu maksudnya ketika teman-teman ambil steady 28.000 ini, ketika teman-teman dapat kupon itu, teman-teman dapatnya ya 2 kali lipat, jadi 28.000 kali 2, jadi 56.000 lembar saham. Ketika teman-teman ambilnya kurang dari 7 hari setelah pendaftaran, teman-teman juga dapat tambahan lagi bonus register sebesar 10% ya, sebesar 10% teman-teman. Jadi berapa tadi? 2.800 lembar ya. Nah, ini link news teman-teman bisa akses ya, news bisa apa itu teman-teman ikuti ya, perkembangan perusahaan di YouTube kita ada ya, website sendiri juga ada, kemudian website tersebut terbuka, jadi sangat mudah untuk mengakses perkembangan tentang perusahaan kita. Nah, ini pertanyaan ya, nanti teman-teman bisa menambahkan pertanyaan sendiri. Apa perbedaan ERSA 1, 2, dan 3? Perbedaannya adalah ERSA 1, 2, dan 3 adalah penerbitannya. Kalau 1 itu diterbitkan di awal-awal pembangunan stake, kemudian kedua medium ya, tengahnya, kemudian dan ketiga itu akhir ending, perusahaan mau tutup stake, mau selesai, mau IPO. Jadi selain itu tidak ada teman-teman ya, maksudnya tidak ada perbedaan ya, ini 1, 2, 3 ini ya, nanti kalau IPO ya sama-sama IPO, sama-sama listing market gitu. Bagaimana aset saya jika website SPJ tidak bisa diakses? Sama seperti yang sudah saya tuturkan tadi teman-teman ya. Aset kita itu bukan di website ya. Website itu cuma alat untuk mendata ya, mendata saham kita ya, mendata aktivitas kita tentang perusahaan sehingga bisa lebih mudah terdata teman-teman ya. Akan tetapi aset kita yang sesungguhnya itu adalah berupa proyek nyata yang dibangun di atas lahan ya, yang bisa disaksikan oleh semua orang di seluruh dunia teman-teman. Dan itu adalah proyek infrastruktur yang saat ini kita sudah bangun di 2 negara besar, Minsk Belarus dan Uni Arab Emirates, yaitu di Sharjah. Apa pengaruh acara World Expo di Dubai pada saat kita? Jelas ini sangat berpengaruh teman-teman ya. Pada saat perusahaan memasuki World Expo dan perusahaan menjadi tuan rumah ya, teman-teman ya. Tuan rumah karena perusahaan sendiri sudah bekerja sama dengan Uni Arab Emirates, dibuktikan dengan pembangunan Skyway Innovation Center di atas lahan 28 hektar, dan itu juga disediakan lahannya, itu disediakan oleh Uni Arab Emirates. Itu gratis loh teman-teman ya, itu gratis ya. Dan tentunya dengan adanya itu
apa itu namanya, perusahaan kita akan beritakan oleh berbagai media massa. Tentunya kemarin sudah kita buktikan berbagai macam media massa di seluruh dunia, baik itu apa itu namanya NBC, ya, Fox, kemudian CNN, ya, dan bahkan detik.com sendiri memberitakan proyek yang kita bangun di Dubai ini, teman-teman. Dan itu tentunya sebagai media promosi gratis buat pada saat Expo nanti, ya, ratusan delegasi dari berbagai negara itu menyaksikan secara langsung, menyaksikan presentasi kita, pengembangan proyek kita, dan itu tentunya menjurus pada penjualan, teman-teman. Dan ini akan meningkatkan apa itu namanya jumlah permintaan berbagai negara tersebut akan proyek kita, dan tentunya akan meningkatkan dividen dan tingginya saham kita pada saat listing market, teman-teman. Bagaimana cara menjadi mitra aktif? Ya, untuk menjadi mitra aktif, lakukan pendaftaran, verifikasi akun, kemudian teman-teman menandatangani di bagian persetujuan, nanti ada klik for partner, kemudian klik tool, nanti ada teman-teman diarahkan di apa itu namanya formnya, nanti teman-teman tinggal pelajari, naik, kemudian teman-teman tinggal klik sign, ya, digital signature, maka status teman-teman nanti akan dari klien berubah menjadi partner, ya, dari klien berubah menjadi partner atau mitra. Kalau teman-teman sudah menjadi mitra, maka teman-teman sudah punya link sponsor, teman-teman bisa kembangkan, dan tentunya teman-teman harus, ya, di awal-awal harus aktif untuk diskusi, ya, dengan sponsor atau leader aktif, teman-teman. Bagaimana jika saya kehilangan email saya atau nomor HP saya? Jangan khawatir, teman-teman, ya. Jika teman-teman kehilangan email, ya, asalkan teman-teman ingat, ya, teman-teman bisa ajukan, ya, perubahan email. Jadi yang perlu teman-teman tekankan adalah teman-teman jangan sampai kehilangan email dan kehilangan ingatan akan email, ya. Udah emailnya hilang, alamat emailnya lupa, ya, itu udah, itu sayonara, ya, ucapkan selamat tinggal. Jadi teman-teman benar-benar perhatikan, ini aset yang benar-benar luar biasa besar. Jadi kapasitas seperti email atau data-data yang penting, teman-teman harus simpan di tempat yang aman, jangan sampai kehilangan, ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman masih ingat alamat emailnya, teman-teman bisa mengajukan pergantian email seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian, apa itu namanya, kita buka, ya, kita buka pertanyaan, ya, kita buka pertanyaan, teman-teman. Saya izinkan untuk memakai video. Oke, ya. Ya, oke, silahkan. Oh ya, tadi kurang, ya, kurang satu, ya, teman-teman, ya. Bentar, maaf, kurang satu, bentar. Nah, saya terangkan sedikit, ya, ini, ya. Ini cukup penting, ya, agar teman-teman bisa tahu, ya. Jadi teman-teman, saat sekarang ini, ya, waktunya tinggal 21 hari lagi, jadi hanya untuk bulan ini saja, sampai akhir bulan ini. Ini adalah promo, yaitu Global Expo Marathon, teman-teman, ya, menangkan perjalanan ke Uni Emirat Arab gratis, teman-teman, ya. Jika teman-teman bisa memenangkan ini, teman-teman bisa ke Uni Emirat Arab gratis dan berbagai fasilitasnya, teman-teman, ya. Di sini ada tingkatannya untuk Global Expo Marathon ini, ya. Ini ada tingkat perunggu, ya, teman-teman. Di baris pertama
atau rekrut ya, atau rekrut mitra dengan omset 2.500 atau investasi 2.500 atau dijumlahkan investasi pribadi dengan rekrutan baris pertama 2.500, teman-teman mendapatkan ya akses untuk penawaran investasi terbatas Expo Limited dengan diskon yang lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi nanti pada saat 1 Oktober yang sudah memenuhi kualifikasi ini akan dikasih link untuk mengennya lebih besar. Apakah itu nanti bisa ditransfer ataukah tidak, itu tidak ada keterangannya di sini. Jadi kita tunggu aja nanti ya. Kalau bisa ditransfer kayak kemarin, kupon kemarin ya oke, jadi mantap ya. Kemudian yang kedua, tingkat silver atau perak ya. Ada 3 ya nominasi di sini. Ada 3 yang teman-teman perlu tempuh untuk menggapai silver ini ya. Mencapai jumlah total investasi pribadi dan investasi yang ditarik ke baris pertama sebesar $15.000, teman-teman ya. Jadi investasi teman-teman misalnya investasi pribadi nih 5.000, kemudian rekrut omset 10.000. Nah, teman-teman sudah kualifikasi ini. Kemudian yang kedua, menyetorkan setidaknya tidak kurang dari $500 untuk investasi pribadi semenjak tanggal 1 September, teman-teman. Ya. Jadi ini teman-teman ya. Ya, ini teman-teman minimal 500 untuk investasi pribadi, jadi selebihnya bisa melalui perekrutan. Mengundang ke baris pertama 2 orang baru yang sejak tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus atau bulan ini melakukan verifikasi dan membuka angsuran dengan setoran bulanan tidak kurang dari $100, teman-teman ya. Jadi 2 orang $100, selebihnya itu investor lama, misalnya ambil paket saham baru, itu juga terhitung. Apabila 3 ketentuan tingkat silver ini dipenuhi, Anda akan dapat mengakses hadiah berikut ya. Aksesnya hadiahnya ini ya. Ke penawaran investasi terbatas, teman-teman dapat diskon ya. Promo ya, paket promo. Kemudian yang kedua, tiket ke Expo 2020 ya, transfer berbayar hingga pameran, teman-teman ya. Kemudian perjalanan ke pusat uji coba dan sertifikasi di Sharjah ya. Ini dengan transfer, jadi teman-teman nanti ditransfer uangnya ke akun teman-teman ya. Perjalanan berkeliling rumah ekologi berikut sesi berfoto. Jadi asik sekali nih kalau dapat ya. Saya sendiri kepengen ini. Akomodasi selama 3 malam di kamar double berikut sarapan di penginapan di Dubai. Keren sekali. Cindera mata. Ada lagi jenis. Kemudian video profesional mengenai perjalanan yang akan ditayangkan di sumber-sumber SBC. Jadi teman-teman nanti masuk TV ya. Perjalanan juga akan dilakukan berkelompok pada waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman nggak perlu takut nanti kalau digabung sama bule-bule ya. Jadi nanti pasti ada kelompok, kita dikelompokkan sama orang-orang Indonesia juga gitu. Ya doakan ya, kita doakan, kita berjuang sama-sama nih agar kita orang Indonesia nih banyak yang ikut nih ya, banyak yang dapat ini ya. Tapi ini ya pembatasannya hanya 240 orang yang dapat di sini teman-teman ya. Jadi ini cepat-cepatan ya. Ini bukan undian teman-teman ya. Ini bukan undian. Ini cepat-cepatan ya. Kalau udah cepat ya udah ditutup. Kalau udah kuota terpenuhi ditutup. Jadi makanya teman-teman cepat-cepatan ya. Kemudian tingkat emas ya. Tingkat emas, untuk memperoleh tingkat emas ini ada 3. Sama kayak tadi yang pertama, tapi jumlahnya $20. Menyetorkan tidak kurang dari $1.000 ya, jumlahnya sama. Jumlahnya beda, kalau tadi 5.000. Jadi rekrut 2 orang baru, investasi masing-masing 100 minimal. Nah, ketentuannya akses ke penawaran investasi tetap dapat promo diskon, kemudian keikut sertaan dalam Big Emirate Store yang dengannya Anda akan mengunjungi lokasi-lokasi terpenting di Sharjah dan Dubai. Jadi ini tour teman-teman ya. Teman-teman nggak cuma di Skyway Innovation Center aja, tapi teman-teman kayak kreasi tour mengelilingi Sharjah dan Dubai. Dahsyat ya. Kemudian
Program tour meliputi $500 sebagai ganti rugi tiket hingga Uni Emirat Arab. Teman-teman nanti ditransfer $500 ya. Kemudian tiket ke Expo 2020 Dubai dan transfer berbayar hingga ke pameran. Perjalanan berkeliling ke pusat uji coba dan sertifikasi teknologi di Sharjah. Kehadiran di pidato perancangan utama Mr. Yunitsky di Sharjah. Kunjungan ke rumah ekologi di pusat di Sharjah, sesi berfoto. Jadi bisa selfie ya, sepuasnya ya. Teman-teman kalau bisa ya nanti yang lolos ya, teman-teman kasih ibaratnya semacam kesaksian atau edukasi. Jadi bisa digunakan untuk mitra-mitra di Indonesia untuk apa itu namanya mengembangkan bisnis dari di Indonesia, teman-teman ya. Kunjungan ke acara tertutup untuk para mitra SBC, akomodasi selama 5 malam di kamar double berikut sarapan di penginapan di Dubai. Indera mata khusus untuk perjalanan ini akan dibuat buku foto mengenai perkembangan proyek yang ditandatangani oleh Mr. Yunitsky, video profesional mengenai perjalanan yang akan ditayangkan di sumber-sumber SBC. Pembatasan hanya 100 orang, teman-teman ya, cuma 100 orang yang tercepat ya. Ini juga ada penghargaan untuk 20 peserta yang tercepat atau teratas ya. Atau emas terbaik ya. 1 memasuki tingkat emas maraton, 2 masuk ke dalam 20 peserta tingkat emas teratas dengan jumlah total investasi pribadi ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini teman-teman nggak perlu khawatir tentang COVID di sana ya, karena di sini 72,3% penduduk sudah divaksin ya. Jadi Uni Emirat Arab ini sudah benar-benar mempersiapkan Expo ini karena ini dihadiri oleh apa itu namanya delegasi dari berbagai negara ya. Jadi semua ngumpul nanti ke sana untuk menyaksikan pameran, ajang pameran berskala internasional ini. Jadi kita benar-benar tingkat keamanan kita khususnya perihal pandemi COVID ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Uni Emirat Arab, teman-teman. Oke, baik teman-teman, silakan jika ada yang ditanyakan, 3 pertanyaan saja ya. Teman-teman yang kepengen share videonya, saya silakan, sudah saya up. Kemudian untuk suara sudah saya ini. Silakan jika ada pertanyaan teman-teman. Halo, tes. Halo ya, silakan. Ya, silakan. Salam Pak dari Papua. Oh, luar biasa. Papua, mantap. Ini Papua jam berapa ini? Setengah 12. Dengan 12. Ya, silakan. Mengenai token SWS. Ya. Skyway akan meluncurkan token SWS dan sistemnya. Apakah token ini akan melakukan penjualan melalui akun kita masing-masing apa enggak Pak? Soalnya dimana di token itu kan sekarang lagi tenar-tenarnya blockchain, apalagi namanya soal kripto itu sudah mulai pasarnya itu sudah semakin tinggi. Apakah akan bisa penjualan token ini akan ibarat kata akan dimulai, dan pastinya di mana kita sebagai investor tunggal apakah bisa membeli token ini melalui akun kita? Ya, baik Mas. Untuk token SWS itu sendiri ya, untuk token SWS itu sendiri sebenarnya itu terpisah sama saham Durational Real Skyway System Holding, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk pembeliannya ya,
pembeliannya itu kita belum ada informasi yang akurat dari itu. Akan tetapi kemarin yang jelas yang diutamakan oleh perusahaan itu yaitu angel investor yang ada di Skyway dulu sebelum diperjualkan di luar, gitu kan? Sebelum diperjualkan di luar. Akan tetapi di sini kemarin saya dengar informasinya itu tidak ada pertukaran antara saham ke token SBS. Jadi token SBS jika mau ya beli sendiri gitu. Dan kemarin juga ada mitra itu yang ada apa namanya pemberitahuan ya, ada pemberitahuan untuk pendaftaran SBS itu cuman bersifat perkenalan. Jadi SBS itu sendiri ada websitenya mas ya, ada SBS, ada websitenya begitu. Dan token SBS ini sendiri itu sudah dipromosikan oleh Nasdaq. Nasdaq sendiri masih sudah mempromosikan SBS gitu loh. Sudah, apalagi akan tetapi meskipun itu bukan saham, akan tetapi tentunya dengan mempromosikan SBS ya Nasdaq secara otomatis juga memperkenalkan proyek kita ya ke investor Nasdaq. Jadi kalaupun nanti kita IPO di Nasdaq, jelas investor-investor di Nasdaq juga sudah mengenal perusahaan kita seperti itu mas. Jadi pembelian SBS itu nanti kita yang diprioritaskan. Jadi nunggu info lebih lanjut, saya sendiri juga belum begitu mempelajari secara dalam SBS sendiri karena kita masih fokus tentang sahamnya ya. Karena sahamnya ini stake 15 ini mau mahal nih, mahal sekali ini nanti. Karena ini kan sudah stake 14 berdasarkan CEO Universal Skyway Holding, istrinya Mr. Anatoly Yunsky ya. Itu stake 14.3 itu ditiadakan. Jadi kita langsung loncat ke 15. Itu kemungkinan ya, masih kemungkinan ya, tapi sudah dibicarakan seperti itu konsepnya gitu. Tapi jelas tergantung pada kondisi di lapangan juga. Gitu. Ada yang lain teman-teman? Halo. Ada pertanyaan yang lain? Pak Aris, Mas Firman, Gus Rama, siapa yang lain? Mas Nyoto, Mas Pawang, Pak Windu. Ya, halo, silakan. Jadi gini, apakah ada bayangan di mana Unispeed akan dibangun? Apakah itu dibangun di Belarus atau di Dubai? Apanya? Di manakah Unispeed akan dibangun? Apakah ada informasinya? High-speed ya? Jadi, ya, yang 500 km. Oh ya. Jadi high speed itu kita usahakan bangunnya itu di Belarus. Jadi ini masih pihak Mr. Unit. Pemerintah Belarus. Mengapa? Karena kalau kita bangunnya di Belarus itu lebih murah. Tapi kalau nggak bisa di Belarus, pihak pemerintah Uni Emirat Arab itu sebenarnya itu namanya membuka lebar, silakan bangun sendiri silakan. Tapi ya namanya pemerintah Uni Emirat Arab kan namanya kan pasti bisnis kan, ya jelas lebih mahal dan dia pasti minta saham, dia pasti minta bagian saham. Kalau uang dia nggak butuh mas. Kalau uang pemerintah Uni Emirat Arab dia pasti butuhnya saham, dia mintanya pasti nanti arahnya ke saham. Kayak Skyway Innovation Center tadi yang saya ceritakan tadi itu saham mintanya dia, bukan uang. Ya, silakan apa lahan berapa dipakai itu saham. Jadi kita perlu paham ini, pemerintah Arab kapasitasnya Arab aja mereka itu kepengen punya sahamnya Skyway. Nah, apalagi kita gitu. Kita harusnya juga semangat untuk
apalagi yang sudah punya ya, apalagi yang sudah punya saham Skyway ya. Tentunya kita bangga juga saham kita diperebutkan oleh sebuah negara yang adidaya dan kaya akan minyak itu Mas. Jadi kita usahakan di Belarus, tapi kalau nggak ada, karena yang dibangun itu sebenarnya lintasannya. Kalau high speed-nya itu udah jadi. High speed-nya itu udah jadi kan itu kemarin 2019 kan sudah dipamerkan kan, sudah melintas juga ya. Nah, itu yang dibangun itu yang kita butuh lintasan agak luas, agak panjang, itu lintasannya itu. Kan karena ada ukuran kan, untuk mencapai 500 km per jam itu butuh lintasan itu lebarnya itu berapa, luasnya itu berapa gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya lintasan itu. Kalau lintasannya itu dibangun, kemudian kita udah lolos 500 km per jam, baru sertifikat. Ya, sertifikat itu kita dapat. Yang penting itu sebenarnya sertifikat ini kan. Sertifikat izin kita bisa jual high speed ini ke pasaran dengan kecepatan 500 km per jam itu. Seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya, kenapa nggak sekarang aja? Kalau sekarang misalnya cuma mampu 100 km per jam, ya. Kemudian nanti kita jual di pasar, kita setel kecepatan 500 km per jam, ya ketangkep kita. Karena izinnya lintasannya cuma 100 km. Kok bisa 500 km? Langsung dibekukan proyek kita. Nah, gitu. Karena ini kan musuhnya kan negara-negara ini, Mas, ya. Ini musuhnya kan negara-negara. Jadi itulah pentingnya kita benar-benar punya sertifikat yang mengizinkan bahwa transportasi kita itu bisa melintas 500 km per jam. Seperti itu. Nanti ibaratnya kalau high speed ternyata bisa melintas 700 km per jam. Terus sertifikatnya ini cuma 500 km per jam, juga bisa. Setelah 700 km per jam nggak bisa. Jadi maksimal itu ya harus 500 km per jam gitu. Kayak kita punya motor nih, misalnya kecepatan maksimal berapa? 250 cc ya, 250 km per jam gitu kan. Kemudian kita obor nih anak-anak muda nih, biar cepat ya, biar banter gitu kan, kencang gitu kan, knalpotnya kita ini kan. Ternyata lebih cepat, bisa 300 km per jam, atau knalpotnya bisa suaranya lebih ketangkap polisi kan. Ya kan sama seperti itu. Seperti itu. Oke, Om. Terima kasih, Om. Oke. Ada lagi? Kurang satu? Nggak ada? Nggak ada, teman-teman? Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, baik teman-teman sekalian, luar biasa dahsyat ya. Terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah ya mengikuti seminar Zoom pada malam hari ini, dan tetap semangat, nantikan Zoom dengan materi yang berbeda tentunya pada minggu depan. Teman-teman bisa undang nih ya, undang sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman tinggal undang saja ya, undang follow up-nya keras, undangannya keras, jadi biar orang itu semakin penasaran untuk bisa mengikuti Zoom ya. Karena Zoom ini sebenarnya juga untuk support bagi teman-teman yang aktif ya, yang aktif mengembangkan kemitraan di Skyway, sehingga teman-teman bisa terbantu untuk memperkenalkan peluang yang kita berikan, teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya Julfa, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata atau penyampaian presentasi pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bermanfaat dan berkah ya teman-teman ya. Sukses selalu buat teman-teman sekalian. Jaga kesehatan dan salam untuk keluarga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.